Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini, dan juga di koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional, bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan tentang keunggulan pendidikan kesetaraan atau PKBM pemirsa. Nah, bagaimana di kota Cirebon perkembangan tentang pendidikan kesetaraan ya. Kemudian ini pemirsa ada saya hadirkan di pagi hari ini ada salah seorang orang tua peserta didik yang memilih kupilih jalan yang berbeda ya. Dalam artian ini pemirsa untuk memilih jalur pendidikan kesetaraan atau non formal nih pemirsa. Mengapa demikian? Nanti kita akan obrolkan. Kemudian bagaimana dengan model pembelajaran dan seterusnya. Nanti juga akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini. Bagaimana pendidikan kesetaraan atau PKBM ini atau jalur non formal mungkin Anda sebut di tengah saat ini tentang riuh rendahnya tentang kurikulum merdeka misalnya. Nah, nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Nah, ini pemirsa ada pernyataan dari Pak Anies Baswedan ya. Pak Heru tahu persis situasi Jakarta. Senin depan sudah serah terima jabatan. Itu pemirsa ya. Berkaitan dengan akhir masa jabatan atau AMJ dari Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Kemudian lanjutkan program sumur resapan. Nah, kemudian ini pemirsa di berita lain di koran Radar Cirebon hari ini, bukti liga masih kacau. Ini pemirsa TGIPF soroti saling lempar tanggung jawab. Kemudian Dawet Nawi, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian rekreasi odong-odong perlahan diasingkan dari hiruk pikuk jalanan kota Cirebon, kecuali di lingkungan perumahan dan objek wisata. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini ya. Di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian berikutnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon nih pemirsa. Adendum tidak bisa tahun ini. Tambah 350 juta untuk Taman BAT dan replika pedati gede. Itu pemirsa. Kemudian Polres Cirebon Kota siap antisipasi bencana alam. Ya, dari sampah punya nilai jual. Itu dari Kota Cirebon di halaman Metropolis. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa. Pelayanan publik bisa terganggu. Pengamat nilai mutasi dan rotasi dapat digelar minus jabatan Disduk Capil ya. Kemudian juga BPBD sudah petakan daerah rawan banjir, siaga bencana untuk musim hujan. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Sekda segera panggil DPUTR. Belum terima laporan soal pembatalan tender. Tumpukan sampah penuhi sepadan jalan. Ya, kemudian seleksi Panwascam 2 pendaftar TMS. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa di sebelah saya ini ada, tentu Anda di rumah sudah tidak asing lagi, terutama Anda publik
di Kota Cirebon nih pemirsa. Aktif di berbagai organisasi sosial. Kemudian saat ini juga sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon. Ya, Wakil Ketua Komisi 3 ya DPRD Kota Cirebon. Dan saat ini juga pegiat pendidikan kesetaraan. Ada Dr. Tresnawati SPB. Selamat pagi, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Baik. Ini 4 bulan ya, tidak pernah ketemu nih ya. Oke, terima kasih nih Bu Dokter sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Bu Dokter, ini pemirsa ada salah satu penilik ahli muda Dinas Pendidikan Kota Cirebon, ada Ibu Lisyanti SIP MPD. Selamat pagi Bu Lis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Lis? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih juga nih Ibu Lis dan juga Bu Dokter sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Ibu Lis, langsung ke Ibu Lis ya. Ini berkaitan dengan pendidikan kesetaraan atau PKBM di Kota Cirebon. Anda sebagai penilik ahli muda dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon, seperti apa sih perkembangan di kota saat ini? Untuk di Kota Cirebon sebenarnya akses pendidikan kesetaraan sudah sangat banyak. Dari 5 wilayah kecamatan kita sudah ada 21 PKBM negeri dan 19-nya PKBM swasta yang memang dikelola oleh masyarakat. Jadi untuk mengakses pendidikan kesetaraan di Kota Cirebon sudah sangat mudah sekali gitu Pak. Nah, pendidikan kesetaraan itu sebenarnya salah satu jalur Pak. Salah satu jalur pendidikan yang ada di sistem pendidikan nasional. Kan ada 3 ya Pak ya, pendidikan formal, non formal, dan informal. Kesetaraan ini ada di jalur pendidikan non formal. Betul. Ini fungsi pendidikan kesetaraan itu atau fungsi pendidikan non formal itu bisa sebagai pengganti bahkan pilihan seperti yang dilakukan oleh putra putrinya Bu Dokter itu kan sebagai pilihan gitu Pak. Kenapa sih pendidikan non formal itu menjadi unik dan menarik? Karena tadi lebih fleksibel, Pak. Kalau di pendidikan formal itu terbatas waktu usia, misalkan. Waktu di mana waktunya pagi sampai sore. Ya, kalau kesetaraan? Kalau kesetaraan fleksibel, Pak. Bisa pagi hari, bisa sore hari, bisa malam hari. Gitu. Bisa diakses oleh anak usia bahkan di luar usia sekolah. Kalau di formal maksimal 21 tahun ya Pak ya. Kalau di formal. Kalau kami di pendidikan kesetaraan ada yang usianya bahkan 60 tahun Pak baru ikut program paket A. Iya, kesetaraan. Kesetaraan. Kesetaraan kan kalau di formal ada SD, ada SMP, ada SMA. Kalau di pendidikan kesetaraan ada 3 juga. Paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Seperti itu. Nah, lebih fleksibelnya lagi bahwa pendidikan kesetaraan itu model pembelajarannya tidak monoton, tidak satu, Pak. Kalau di pendidikan formal itu kita harus wajib tatap muka. Namun kalau di pendidikan kesetaraan kita mengenal 3 model, Pak. Berdasarkan modelnya apa itu? Modelnya itu ada model pembelajaran tatap muka, ada pembelajaran tutorial. Seperti formal ya? Iya, kalau tatap muka ini seperti formal. Ada juga tutorial, ada juga belajar mandiri. Nah, belajar mandiri ini bagi peserta didik yang memang tidak bisa hadir secara langsung ke tempat atau ke PKBM atau ke sekolahnya, itu bisa belajar di rumah atau dimanapun, diikat dengan namanya kontrak belajar. Kontrak belajar. Betul. Dan modul pembelajarannya itu sudah disediakan oleh kementerian, Pak. Sudah bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Ada kasus peserta didik kami yang dia pekerjaannya sebagai pelayar yang harus ada di laut, nggak bisa datang. Dia tetap bisa mengikuti program pendidikan kesetaraan dengan model pembelajaran tadi. Dan tidak ada seragam gitu ya, maksudnya bebas, formal. Betul. Tidak, istilahnya kami di pendidikan non formal itu begitu fleksibel, melayani berbagai macam jenis kebutuhan masyarakat tentang pendidikan. Dan tentunya nih, Bu Lis ya, bahwa pendidikan kesetaraan atau PKBM ini di Kota Cirebon sebagai indikatornya ini banyak diminati, yaitu tadi jumlahnya juga cukup banyak juga, ada 20 ya? Ada 20 satuan pendidikan, betul. Dan salah satu PKBM kami Sunan Gunung Jati bahkan peserta didiknya 1000 lebih, Pak. Waduh, ini 1000. Artinya berarti sebenarnya ini sudah menjadi pilihan. Pilihan ketika yang negerinya ada juga? Ada.
PKBM lagi namanya SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Ada di Jalan Perjuangan, Pak. Itu satu-satunya. Di Kota Cirebon. Di Kota ini Cirebon. Ya. Baik, gitu, baik. Oke ya. Tahan dulu nih, Bu Lis ya. Berkaitan nanti juga akan saya tanyakan tentang perhatian dari pemerintah dan seterusnya saat ini ya. Saya ke Bu Dokter nih, yang tadi disebutkan oleh Bu Lis nih, menarik nih ya. Bu Dokter ini kenapa memilih jalan yang berbeda? Maksud saya, kenapa anak-anaknya ini lebih ke jalur pendidikan kesetaraan ya? Kenapa gitu Bu Dokter? Ya seperti yang dikatakan oleh Bu Lis, pendidikan kesetaraan ini sungguh sangat suatu pilihan cara belajar yang luar biasa, apa ya? Asik atau apa, pokoknya luar biasa bagus. Fleksibel katanya. Bagus. Jadi kalau fleksibel itu hanya salah satu dari semua keunggulan. Tapi PKBM ini akan bisa mengakomodir semua kebutuhan. Semua Kenapa kebutuhan. alasan Bu Dokter nih ya memilih anaknya itu semua ke pendidikan, PKBM ya. ke PKBM lah, pendidikan Iya. kesetaraan. Kenapa? Apa argumennya? Nih, kalau itu agak pribadi nih, tapi nggak apa-apa, saya sharing di sini sebentar ya. Dipersingkat, kalau cerita sih panjang. Jadi kan kalau menurut saya anak-anak itu setelah lulus pendidikan SMA ya, sekolah menengah atas itu dia harus jadi apa nih? Setelah lulus 17 tahun atau mau kemana nih? Mau sekolah, mau kuliah atau mau apa? Gitu. Menurut saya, kedua anak saya pada saat mereka lulus pendidikan menengah atas, mereka harus udah siap kemana aja. Gitu, baik sekolah melanjutkan akademiknya atau dia yang lainnya punya keterampilan yang mumpuni gitu. Jadi tidak akan bisa dicapai dengan waktu hanya 6 tahun. Kalau kita ingin mengisi anak-anak kita full, gitu, fokus pada apa yang kita tuju. Kalau mohon maaf, saya tidak menjelekkan formal Bu ya, karena formal juga punya kelebihan banyak gitu. Hanya kalau saya ada plus minusnya lah ya. Kalau saya lihat bahwa pendidikan formal itu waktunya dari pagi sampai sore, waktunya pagi sampai sore, terbatas. Nah, saya ingin mengisi anak-anak saya bukan sekedar akademis, gitu. Kan kalau formal kan full hanya akademis nih, lulus SMA ya harus kuliah. Tapi untuk mencari keterampilan lain atau life skill lain susah karena waktunya udah sore, capek dan lain sebagainya. Gitu ya. Belum PR, esko dan lain-lain. Nah, saya ingin mencari bagaimana cara mengisi akademiknya cukup, tapi bisa juga mencari keahlian lain. Nah, itu bisa kami dapatkan di PKBM. Karena cara belajarnya tadi seperti Bu Lis bilang sangat fleksibel. Sehingga dalam waktu 6 tahun ini saya sudah bisa membayangkan anak saya lulus SMA tuh dia bisa jadi ini, dia bisa sekarang jadi ini. Sekarang kelas berapa gitu Bu Dokter? Jadi setara paket C. Paket C SMA berarti ya? SMA kelas 3 kalau di formal. Tapi dia bisa menjadi atlet, dia punya skill menggambar, dia punya skill olahraga lain. Dia sudah banyak sekali, bahkan sekarang dia sudah mulai punya penghasilan sendiri gitu. Karena kan pekerjaan sekarang udah banyak yang online Bu ya. Banyak online gitu. Tenaga ahli seperti tenaga skill dia tuh udah bisa diminta oleh orang banyak gitu. Nah, ditulis, dia menggambar, dia banyak order. Melalui panahan juga ya. Melalui panahan. Nah, kalau panahan kan bisa berprestasi banget gitu karena karena waktunya tuh fokus gitu. Ya itu gitu aja. Alasannya ya, salah satu alasannya itu salah satu alasannya bagaimana cara mengisi waktu 6 tahun ini di saat lulus SMA tidak sekedar siap untuk akademik, tapi bisa banyak life skill lain. Dan juga bukan hanya untuk ada satu kertas ijazah itu, bukan hanya itu. Iya, bukan hanya sekedar ada kita hal lain lah ya. Iya. Baik. Tidak kalah nih akademiknya, kita udah dipandu oleh kementerian, udah dipandu semua. Jadi ya termasuk berarti anaknya Bu Dokter ini kesetaraan atau di homeschoolingnya? Ya, kalau homeschooling itu menurut saya ya, homeschooling itu kan cara belajar saya. Jadi kan tidak kemana-mana, belajar di rumah gitu. Tetapi kami semua mengacu kepada PKBM. Itu ya, oke, tahan dulu nih ya, Bu Dokter dan juga Ibu Lis dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, saya persilakan untuk di line telepon interaktif 0231 48
2138. Atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda, opini Anda melalui chat ya, melalui chatting ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Dan mohon untuk pemirsa yang ingin berinteraktif langsung, mohon untuk interaktifnya jangan ke nomor WhatsApp ya. Kami tidak akan mengangkat interaktif dari Anda. Dan kembali saya ke Bu Dokter nih. Bu Dokter, berkaitan dengan homeschooling tadi, pokoknya di kesetaraan lah ya. Ada yang bilang bahwa homeschooling yang saat ini dipilih oleh Bu Dokter dan pokoknya keluarganya Bu Dokter. Ini ada, banyak masyarakat yang bilang bahwa homeschooling itu maaf ya, ini high class. Iya, untuk high class, pokoknya orang-orang berada. Apa betul demikian? Kalau menurut saya salah ya. Mengapa? Karena sebenarnya kalau saya nih, sekolah homeschooling ya, istilahnya kan homeschooling, sekolah rumah gitu. Ada aturannya sendiri. Tapi secara legalitas saya kan PKBM. Jadi saya belajar di rumah, memberikan pembelajaran pada anak-anak melalui guiding dari PKBM, tapi belajarnya bisa di rumah. Gitu. Dengan kapanpun gitu ya, waktunya dipilih. Murah banget. Iya. Kenapa murah banget? Hemat banget. Hemat banget. Kenapa semua udah ada data dari PKBM? Modul udah ada, nggak usah beli buku, nggak ada seragam, nggak ada uang gedung, nggak ada apa-apa. Itu kan hemat banget. Nah kemudian pembelajaran selalu diawasi oleh penilik Gitu ya. Jadi institusi ada, NISN ada, masuk Dapodik, rapot juga online ya Bu. Rapot ada, ijazah ada. Lah, kenapa itu mahal? Itu murah banget. Buku ada semua. Kalau kita mau belajar seperti tadi metodenya, apakah dengan tutor ya kita kan ada jadwal di PKBM. Ada tatap muka, ada tutorial, ada mandiri. Saya sendiri pribadi kalau yang pelajaran ringan ya saya bisa ngajarkan kan. Dan mereka juga sudah pandai kan, anak-anak ini bisa belajar seperti sejarah, PKN itu kan bisa belajar Bahasa sendiri. Indonesia ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi kalau udah spesifik matematika dan lain-lain, pokoknya berhitung lah ya. tentu ke tutor. Ke tutor gitu. ya. Iya, ada Kalau tutor yang selalu membimbing. Fisika, Ya itu matematika, saya menyerah kimia. itu, udah lupa. Iya. Tapi kalau yang lain-lain itu bisa kita memberikan pembelajaran sendiri. Jadi nggak ada itu yang namanya homeschooling itu mahal. Iya, tapi kan di masyarakat kita ini masih asing banget ya, Bu Dokter. Iya. Apa sih homeschooling gitu kan? Iya. Bagaimana cara belajarnya dan seterusnya gitu Iya, kan? padahal- Apakah ijazahnya sama kan begitu kan? Iya, dengan formal, Iya. dengan sekolah-sekolah formal Iya. atau sekolah-sekolah mainstream itu kan? Betul. Jadi kalau saya sungguh sangat prihatin kalau orang ingin ke sekolah favorit. Wah, kalau aku enggak, aku udah punya favorit sendiri, Iya. yaitu PKBM ini, gitu, PKBM, pendidikan ya. kesetaraan Oke, ini, baik. gitu. Oke, Ibu Lis, apa betul yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi bahwa homeschooling itu atau PKBM yang dipilih oleh Bu Dokter itu kan biasanya identiknya dengan orang berada ya, kelas menengah lah, high class. Apa betul demikian? Ini tidak mesti gitu. Apa betul? Tidak mesti begitu, Pak. Jadi kami di Pendidikan Kesetaraan itu juga mendapat bantuan operasional dari kementerian. Jadi itu juga sebenarnya sudah merupakan support anggaran untuk membiayai pembelajaran di PKBM. Sehingga kalau dikatakan bahwa pendidikan kesetaraan atau homeschooling itu mahal, sebenarnya tergantung dari sudut pandang sih, Pak. Sudut pandang masyarakatnya seperti apa gitu. Ya mungkin masyarakat melihatnya anak-anak artis, Ya. selebritis itu kan mayoritas di homeschooling, mungkin begitu kan ya? Betul. Tentunya juga mungkin ya tadi kembali lagi mungkin layanannya juga akan berbeda. Mungkin ketika itu adalah artis, tentunya mendatangkan tutor. Otomatis kan berarti harus menyediakan anggaran tersendiri. Tetapi apabila konsepnya ikut ke PKBM, ya sesungguhnya itu akan sangat terjangkau sekali. Dan semuanya salah satu keunggulan dari PKBM itu tadi, Pak, untuk membuka akses seluas-luasnya, termasuk kepada masyarakat yang mohon maaf secara kondisi ekonomi memang kurang mampu, gitu. Di PKBM kami, insya Allah PKBM Kota Cirebon semuanya itu akan sangat membantu masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan. Tidak akan dipersulit soal biaya lah gitu. Iya. Kalau perhatian dari pemerintah saat ini, Ibu Lis, seperti apa nih?
sepertinya kalau di pemerintah pusat tadi kita sudah sama-sama seperti pendidikan formal bahwa kita dapat, kalau di formal ada BOS, kalau kita ada BOP. Cuman memang kalau di pemerintah Kota Cirebon saat ini karena dampak pandemi konon pusing katanya Pak. Jadi saat ini memang di Kota Cirebon memang perhatiannya lagi sedang menurun. Itu mudah-mudahan kalau kondisinya semakin baik. Ya, melalui ibu, barangkali ibu sehingga perhatian kepada kami lebih, sehingga kualitas yang kami harapkan untuk pendidikan kesetaraan seperti tadi kepada ibu, bahwasanya lulusan pendidikan kesetaraan harus mampu struggle ya Bu, harus bisa menghadapi tantangan kehidupan selanjutnya dengan dibekali dengan keterampilan bukan fungsional. hanya secari kertas itu ya, ijazah maksud saya. Betul. Secara pemberdayaannya dan keterampilan fungsionalnya ini yang harus kita kedepankan. Mudah-mudahan Bu Dokter ini bisa membawa ini. Iya, oke, Ibu Lis. Ini berkaitan dengan lulusan ya. Lulusan kemudian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Juga berkaitan dengan ijazah apa juga tidak ada tidak dianggap ini merupakan second class gitu? Tidak, sama sekali tidak. Setara, ini pokoknya setara. Kenapa Pak dikatakan setara? Kita kurikulumnya juga dari kementerian. Kita menggunakan standar nasional pendidikan juga yang sama berdasarkan PP 57 2021. Artinya kita semua sama Pak, cuman pendekatannya, jalurnya berbeda. Kalau formal ya demikian, kalau non formal ya kekhasannya demikian seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi pemerintah ingin memberikan akses luas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan, hak setiap warga negara begitu Pak, menjamin. Mungkin ada ini Mas. Ya, silakan Bu Dokter. Tambahannya. Jadi mindset orang masyarakat sekarang ini masih bahwa pendidikan formal itu orang-orang yang di atas 21. Karena yang 21 tahun itu kan yang adanya di pendidikan formal, berbatas. Dianggapnya PKBM itu untuk orang yang di atas 21 tahun. Iya, pokoknya inilah ya. Yang orang yang udah nggak bisa sekolah, ketinggalan waktunya. Udah ke PKBM aja. Gitu. Itu padahal ya mindsetnya ya. Iya, padahal tidak. Bisa sesuai dengan usianya gitu. Usianya SMP bisa kejar paket B bisa gitu, bisa banget ya. Bisa banget sesuai dengan usia dan itu diatur kapan harus ujian, kapan harus lulus, kapan harus itu semua gitu. Yang bedanya adalah di PKBM itu kalau yang di atas 21 tahun sekarang yang masih sedih, saya masih mau curhat kepada Ibu dan kita juga karena itu adalah keputusan dari pusat ya Bu ya, bahwa di atas 21 tahun tidak ada bantuan ya Bu. Betul. Jadi di atas 21 tahun tidak ada bantuan. Jadi untuk padahal PKBM ini masih banyak yang di atas 21 tahun. Nah, bahkan mayoritas ya. Bahkan saat ini mayoritas. Nah, kami khususnya saya ingin mengajak itu, ingin mensosialisasikan bahwa PKBM ini jangan untuk orang di atas 21, tapi sesuai dengan usianya. Iya, nah disitulah kita memang bukan karena ingin dapat bantuan ya, tapi tentu saja PKBM ini karena memang berbasis masyarakat, pegiat-pegiat sosial semua gitu ya Bu ya, semua pegiat sosial ya tentu mengharapkan sekali bantuan ini. Nah, kalau misalnya murid-murid PKBM ini bisa di bawah 21 kan dapat bantuan dari pemerintah. Nah, sementara yang masih di atas 21 harus lebih gimana nih cara biayanya karena tidak ada. Kalau sebelumnya 21 tahun ke atas masih dapat bantuan. Nah, sejak tahun berapa itu Bu di atas 21? 2020 mungkin. 2020 yang 21 ini dari pemerintah tidak ada bantuan. Baik. Gitu. Bu Dokter, khawatir nggak ini anak-anak Ibu Dokter kan di kesetaraannya di homeschooling. Ini melanjut tadi dari Ibu Lis ya, khawatir tidak bahwa nanti ini ijazahnya bagaimana anak saya? Khawatir nggak? Tapi tahan dulu nih ya, Bu Dokter dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Dan saya kembali ke Bu Dokter ya. Pertanyaan saya tadi terputus jeda iklan. Apa tidak khawatir ini anak-anaknya ketika ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, kemudian kok dari homeschooling sih, kok dari kesetaraan? Karena masyarakat masih menganggap stigmanya begitu gitu Bu Dokter ya. Ini pendidikan yang boleh dianggap, maaf ya, ini kelas 2 gitu. Iya, second class gitu. Silakan Bu Dokter. Apa tidak khawatir Bu Dokter? Sama sekali tidak khawatir. Kenapa? Karena semua sistem sudah memberikan kesempatan kepada PKBM ini. Ijazah dari kesetaraannya sudah
menyiapkannya gitu. Sekolah universitas ternama baik swasta maupun negeri sudah mempersilahkan murid atau calon mahasiswa yang lulus dari kesetaraan. Jadi bukan yang kita takutkan adalah bagaimana diterima atau tidak. Tidak usah kita menerima pendapat orang yang kekhawatiran gitu. Yang jelas sistem sudah tersedia untuk kelulusan kesetaraan ini. Sudah disiapkan karpet merahnya, patronnya sudah ada. Jadi apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Nggak ada sama sekali. Nah, adapun kalau pendapat orang ya itu sih terserah ya. Itu kan mereka yang punya pengetahuan atau pendapat sendiri. Tetapi karena mereka juga belum tahu. Kalau mereka tahu, mungkin milihnya PKBM. Itu ya. Saya kembali ke Bu Lis. Ini model pembelajaran saat ini ya. Bagaimana nih PKBM atau kesetaraan ini di tengah saat ini ada kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum merdeka. Ibu Lis. Sebenarnya pendidikan kesetaraan itu sudah merdeka lebih dulu. Lebih dulu merdeka. Jadi berkaitan dan ada kurikulum merdeka ini tidak asing ya? Tidak asing, dan sebenarnya mungkin kalau boleh saya katakan itu adalah adopsi dari pendidikan kesetaraan sebenarnya, karena kan di dalam kurikulum merdeka itu kan tadi nantinya ada P5, ya. Penguatan Project Pelajar Pancasila. Itu sebenarnya di kurikulum pendidikan kesetaraan namanya pemberdayaan dan keterampilan, Pak. Di mana anak-anak ini, peserta didik ini, selain dari unsur akademiknya, tetapi keterampilannya pun bisa dia miliki sehingga setelah lulus dia mempunyai kemampuan-kemampuan yang bisa dia gunakan untuk kemandirian di masyarakat nanti, gitu, Pak. Jadi sebenarnya kurikulum merdeka itu ya bukan hal asing buat pendidikan kesetaraan. Oh, gitu ya. Betul. Nah, kalau di Kota Cirebon nih mayoritas PKBM atau kesetaraan ini belajarnya di malam hari atau di sore hari atau di siang hari? Ibu Lis. Rata-rata memang pembelajaran di PKBM itu ada di malam hari ya Pak Di ya, malam kebetulan. Tapi ada juga yang pagi hari, seperti ada di homeschooling, Sabilul Quran yang memang waktunya di pagi hari gitu. Dan itu memang nggak beban belajarnya pun ya seperti tadi, kalau di formal dari pagi sampai sore harus belajar. Tetapi kalau di pendidikan kesetaraan ada 3 metode tadi tuh Pak. Tatap mukanya cuma 20%, tutorialnya 30%, dan mandirinya bisa 50%. Jadi anak-anak bisa mengatur waktu belajarnya ya sedia punya waktunya seperti apa, sefleksibel mungkin. Sehingga anak-anak ya nggak terlalu terkungkung dengan sistem itu gitu. Kan biasanya dibatasi ya waktunya gitu. Misalnya masuk jam 7, istirahat jam 10, kemudian juga pulang setengah 2 gitu. Kalau di PKBM tidak ya? Tidak begitu, dan rata-rata pembelajaran yang menurut pemantauan kami itu sekitar 2,5 sampai 3 jam per harinya. Belajarnya itu? Belajarnya, dan itu rata-ratanya dari jam 7 sampai jam 21 di masing-masing PKBM. Yang memang ini PKBM karena ini kan berbasis masyarakat. Itu gurunya bagaimana Bu? Tutornya. Tutornya. Ya, tutornya itu memang sebagian juga ada yang kalau di pagi hari dia mengajar di sekolah formal, malam harinya mengajar di PKBM. Ada juga yang begitu? Dan banyak Pak, banyaknya memang begitu, sehingga untuk mutu PTK atau pendidiknya itu sudah tidak diragukan lagi, karena memang itu juga kita di pendidikan non formal ada ketentuannya, harus S1, linearitas itu semuanya juga ada, sama diperlakukan. Nah, kalau homeschooling bagaimana gurunya? Ini diatur oleh Dinas Pendidikan atau memang Bu Dokter sendiri yang kayak les privat itu gitu? Bagaimana Bu homeschooling itu? Kalau saya anak-anak tuh kan ikut ke dalam PKBM-nya. Ikut ke dalam PKBM-nya. Jadi sebenarnya saya nggak khawatir karena ada tutornya. Tetapi kalau saya ingin memberikan tambahan lain ya tentu saya berikan. Gitu. Karena kan memang PKBM lebih free waktu belajarnya. Gitu. Jadi ya kalau saya sih ikut PKBM sih. Gitu. Ikut PKBM, tapi saya pribadi ingin memberikan pengayaan kepada anak saya secara lebih spesifik, gitu. Nah itu free. Ya pasti nih pemirsa juga di rumah ada yang menanyakan Bu Dokter. Ini kalau ujian, kalau semester itu bagaimana Bu Dokter? Ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya, diatur, ada jadwal. Bahwa ujian modul tanggal segini, ujian modul tanggal segini, ANBK begini, itu ada jadwalnya semua. Dan ikuti.
Hanya cara belajarnya lebih fleksibel. Tapi aturan-aturan itu kita ikuti pada saat waktunya ujian modul ya ujian. Pada saat ANBK ya ANBK. Ujian nasional Ya ikut atuh. ikut. Iya, waktunya sama, aturannya sama. Baik komputer Ibu ya? Iya. Semua kan ya gitu. Semuanya. Gurunya datang langsung. Diawasi sama beliau duduk nungguin. Duduk di gitu, di rumah. Ya di PKBM. Iya, Karena kita di kan PKBM. berbasisnya kan PKBM. PKBM. Jadi pada saat waktunya ujian ya penilik akan memantau. Ini ujian nih bener enggak. Sama seperti ujian yang dilakukan di sekolah-sekolah formal Iya, itu ya. Betul, gitu. Jadi gitu. ada penilik tuh semua. Cuma yang membedakan adalah seragam gitu ya. Jadi kan nggak perlu waktu, seragam, gedung kan nggak perlu ya yang kayak gitu-gitu teh. Ya. Bebas. Iya, kalau di PKBM mungkin lebih fleksibelnya itu ya. Menambahkan Lebih bebas. sedikit. Ya, silakan. Boleh. Tadi dikatakan oleh Bu Dokter bahwa kita ada ujian modul. Bapak menanyakan tadi terkait dengan UTS, ada UAS. Sebenarnya kalau di pendidikan kesetaraan tidak mengenal UTS dan UAS. Karena kami di pendidikan kesetaraan adanya modul. Satu modul itu harus diselesaikan selama 6 minggu. Jadi setiap 6 minggu maka peserta didik akan melakukan yang namanya ujian modul. Terakhir nanti di tingkat akhir itu ada namanya ujian pendidikan kesetaraan. Ini yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk sebagai salah satu syarat kelulusan. Itu gitu setelah lulus. Namanya ujian modul. Ujian modul. Jadi untuk satu tahun itu sekitar 5 modul yang harus diselesaikan, 5 sampai 6 modul. Jadi untuk satu misalkan paket C itu 15 modul harus diselesaikan. Kalau sudah selesai 15 modul itu nanti berarti di akhir ada ujian pendidikan kesetaraan. Nanti di tengah-tengah tahun di kelas tengah itu ada yang namanya ANBK, Pak. Ujian Asesmen nasional berbasis komputer. Tapi memang ini tidak menentukan kelulusan peserta didik, tapi lebih kepada menilai satuan pendidikannya, bagaimana kemampuan numerasinya, bagaimana kemampuan literasinya, bagaimana karakternya, bagaimana lingkungan belajarnya. Jadi ini memang dipantau langsung oleh kementerian, jangan khawatir karena pendidikan non formal pun sudah tadi ada dapodiknya, Pak. Jadi tidak bisa serta merta misalkan ujuk-ujuk bisa langsung ujian, enggak begitu, tetapi melalui tahap karena terpantau oleh kementerian dari mulai pertama kelas masuk dia harus ada di dapodiknya, harus memiliki NISN, yang mengeluarkan ijazah itu harus memiliki NPSN. NPSN harus terbit ketika punya izin operasional dari Dinas Pendidikan. Ketika punya izin operasional berarti ada pengendalian mutu dari peniliknya. Artinya masyarakat nggak harus khawatir. Ini sudah ada pendidikan kesetaraan adalah satu sistem yang memang sudah disiapkan oleh negara. Tak perlu khawatir gitu kalau mau masuk ke pendidikan kesetaraan karena sertifikat ijazahnya pun yang mengeluarkan kementerian. Sama seperti pendidikan bukan PKBM-nya? Bukan PKBM, belangkonya dari kementerian, belangko sama seperti sekolah formal. Belangko ijazahnya kan dari kementerian, nanti yang menandatanganinya adalah ketua PKBM, kepala satuan pendidikan. Salah satunya ya tadi harus ada akreditasinya, harus punya NPSN-nya, ada NISN-nya. Jadi aman, Pak, insya Allah. Jadi jangan khawatir. Sama setara, dan bahkan banyak dari lulusan kami yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Di Jogja sudah banyak loh, Pak. Tiap tahunnya ada di atas 20 kalau misalkan diterima di UGM, di UPI. Itu sudah menerima. Oke, Bu, kalau di Kota Cirebon sendiri, ini pendidikan kesetaraan, mereka yang sekolah ya, menempuh pendidikan di kesetaraan atau PKBM ini, kan beragam kepentingan mereka ini ya. Betul. Apa hanya untuk memenuhi kualifikasi ijazah saja, atau memang ada hal lain, seperti misalnya ingin kenaikan pangkat dan seterusnya gitu. Ada yang mayoritasnya apa gitu, Bu? Kalau dari hasil obrolan-obrolan gitu? Ya, jadi ada yang memang ingin menyesuaikan ya Pak ya, kayak misalkan dari rekan-rekan kami yang ASN atau yang pertama masuknya misalkan diri ijazahnya misalkan ijazah SMP, dia harus naik jenjang karir, dia harus SMA, maka kita pakai dengan paket C. Itu ada yang seperti itu, termasuk di TNI juga banyak, yang di kepolisian juga sudah banyak lulusan kami yang memang sudah diterima di sana dan melanjutkannya melalui jenjang pendidikan non formal. Ada pula yang memang seperti putranya Ibu itu sebagai pilihan.
Seperti itu, Pak. Jadi banyak sekali mengakomodir banyak kepentingan kalau di pendidikan kesetaraan. Iya, atau PKBM ini. Iya, betul. Dan kembali ke Bu Dokter nih ya. Dan Bu Dokter ini pendidikan kesetaraan atau PKBM. Dan Bu Dokter juga di rumah punya juga PKBM ya? Iya. Nah, ini bagaimana perkembangannya saat ini gitu, Bu? Perkembangannya saat ini. Tapi tahan dulu ya, Bu ya. Oke, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Pagi ini saya masih bersama pegiat pendidikan kesetaraan, Dr. Tresnawati SPB, kemudian juga ada penilik ahli muda Dinas Pendidikan Kota Cirebon, ada Ibu Lisianti SIP MPD. Kembali saya ke Bu Dokter ya. Bu Dokter, ini perkembangan PKBM yang Bu Dokter ini ya miliki, ya kelola. Seperti apa sih saat ini perkembangannya? Kalau PKBM Namira itu termasuk yang junior. Pendatang baru. Yang baru ya Bu, itu termasuk yang baru. Termasuk yang baru. Dibandingkan dengan PKBM yang lain yang sudah lebih senior, yang udah banyak menelurkan lulusan-lulusan. Tentu saja kalau PKBM Namira harus banyak belajar, tapi kami tidak mau ketinggalan. Kami sudah terakreditasi, lulusan sudah ada, dan berusaha untuk terus menjadi lebih baik dan dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi satuan pendidikan yang menelurkan wajib-wajib belajar ini menjadi yang mumpuni. Itu ya. Itu, tapi kami tidak perkembangan peserta didiknya kebanyakannya masih yang di atas 21. Di atas 21. Tidak kebanyakan sih. Seperti umumnya lah ya. Iya. Ya, tapi masih ada, jadi PKBM. Kalau yang paket C memang masih di bawah 21. Paket A sedikit, karena memang rata-rata sudah banyak yang lulus SD sih Bu ya. Masyarakat itu sudah banyak yang lulus SD. Jadi yang terbanyak itu paket C. Orang yang baru lulus SMP. Jadi full hampir banyak tuh paket C. Nah, yang paket B lebih sedikit, paket A lebih sedikit lagi. Gitu, lebih sedikit lagi paket A. Ya, kami terus berjuang sih untuk meningkatkan mutu, dan karena memang sudah niat. Kalau kita mencintai itu ya bukan abal-abal ya, anak kita sendiri diterjunkan ke situ gitu. Diterjunkan ke situ totalitas untuk masuk dan memperkenalkan bahwa PKBM ini adalah pilihan gitu untuk pendidikan. Oke, dan saya ke Ibu Lis nih ya. Ibu Lis, ke depan mungkin ya PKBM di kota atau pendidikan kesetaraan mungkin ini akan lebih banyak lagi ya, lebih semarak lagi karena ini sudah 20 ya, udah 19 ya, ditambah 1 PKBM negeri ya. Antara negeri dengan swasta PKBM atau pendidikan kesetaraan ini berbeda nggak? Dari sisi apa berbedanya gitu? Hanya dari status aja. Jadi sehingga kalau misalkan dari PKBM negeri itu penyelenggaranya adalah pemerintah, tetapi ketika itu PKBM itu adalah penyelenggaranya masyarakat. Gitu, dari masyarakat. Bedanya itu saja. Bedanya, yang lainnya sama persis. Oh, yang lainnya model pembelajarannya sama gitu persis. Ya. Jadi hanya ini penyelenggaranya saja. Kalau SKB itu didirikan oleh SK-nya itu oleh pemerintah daerah, kalau PKBM itu oleh masyarakat, oleh yayasan gitu. Tapi memang tetap harus melalui proses perizinan dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Betul, seperti gitu ya. itu, Pak. Oke. Dan untuk PKBM sendiri di kota nih ya, terutama nih Bu, apa ini merata di 5 kecamatan atau memang di 5 kecamatan ini ada beberapa kecamatan yang memang PKBM-nya lebih banyak gitu? Ya. Di Kecamatan Kesambi dan Kecamatan Harjamukti memang jumlah PKBM-nya lebih banyak ketimbang di Kecamatan Kejaksan yang memang hanya 1. Di Lemahwungkuk juga ada beberapa, tapi memang tidak merata di setiap kecamatan karena mungkin juga jumlah penduduknya lebih besar gitu. Tapi yang paling banyak di Kesambi dan di Harjamukti. Harjamukti ya, gitu ya. Sebarannya. Sebarannya. Tapi itu sudah bisa mengakses. Saya kira sudah bisa mengakses warga masyarakat Kota Cirebon kalau memang berkenan untuk bergabung di pendidikan kesetaraan, itu sudah bisa memberikan akses yang sangat luas. Bahkan sebenarnya
banyak yang dari kita kan karena daerah pinggiran kota Cirebon kabupaten itu banyak yang bahkan malah ikutnya ke kota ya. Kota begitu. Jadi bukan hanya formal saja. Jadi kayak kota Cirebon sebagai destinasi pendidikan tuh bukan hanya di formal, di non formalnya pun demikian. Sama gitu ya. Sama. Dan Ibu Lis dan juga Bu Dokter bahwa satu kata bahwa baik pendidikan formal non formal ini tidak ada kastanisasi pendidikan gitu, Bu. Betul. Tidak ada kastanisasi pendidikan, itu hanya perbedaan jalur saja. Jenjangnya kan sama. Ini semua sama gitu ya? Sama. Baik Semuanya ijazah sama. dan yang lain juga sama. Sama, gitu ya? sistemnya itu kan dalam kerangka sistem pendidikan nasional gitu. Jadi masyarakat tidak perlu meragukan lagi, ini dijamin oleh negara. Jadi nggak ada perlu keraguan nanti ijazahnya tidak diakui, tidak demikian. Tidak demikian adanya, itu diakui dan banyak buktinya. Iya, kastanisasi pendidikan Tidak atau ada. ya ini katanya Bu Dokter satu kata ya kata Ibu Lis tadi bahwa pesan di pagi hari ini sebetulnya bahwa kita menepis bahwa baik antara formal dengan pendidikan non formal dengan formal itu tidak ada bedanya gitu. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Dan yang Bu Dokter rasakan juga begitu. Iya, betul. Oh, saya udah dari SD ya. Kalau anak saya malah paket A. Oh, dari SD berarti? Iya, anak saya dari paket A. Dia nggak kenal yang namanya sekolah formal. Dan ijazahnya paket A. Gitu. Jadi dari SD, SMP sekarang sedang menjalani. Kalau yang SMA memang baru ikutnya paket B dan sekarang sedang paket C. Jadi tidak ada kekhawatiran sama sekali gitu. Tidak dipandang sebelah mata lagi? Tidak. Ya enggak. Enggak sama sekali. Makanya saya ingin nih para orang tua, ini anak-anak tuh kan individunya unik ya. Iya. Satu sama lain, jangankan sama anak-anak yang lain. Karakter berbeda lah Karakter tentunya. berbeda. Antara anak satu sama anak lain dalam saudara aja beda. Apalagi dengan yang luar. Dia tuh ada yang senangnya matematika, ada yang senangnya fisika, ada yang senangnya seni, ada yang senangnya apa yang lain. Beragam lah ya. Beragam. Dia tidak bisa anak itu disamaratakan dengan general pendidikan yang seperti formal gitu ya. Mohon maaf saya jadi salah menyebut, tapi maksudnya anak kita ini uniklah dengan kemampuan dan kepeminatannya masing-masing. Itu ya. Jadi kita penuhi anak-anak itu dengan kepeminatannya tanpa mengurangi kesempatan pendidikan akademisnya. Karena pendidikan akademis bisa kita dapatkan di PKBM. Gitu ya. Kepeminatan yang lainnya bisa juga di PKBM. Karena di PKBM banyak pembelajaran life skill yang bisa diselenggarakan oleh PKBM. Gitu. Itu ya. Ibu Lis, ini berkaitan dengan opini ataupun ini ya pola pikir di masyarakat. Apa yang mestinya dilakukan oleh pemerintah menurut Ibu Lis bahwa karena di masyarakat kita mayoritas menganggap bahwa kenapa sih harus di sekolah non formal gitu kan? Formal aja sih biar ijazahnya bla 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 gitu kan. Nah, apa yang mesti dilakukan? Padahal tadi kita obrolan bahwa ini tidak ada kastanisasi. Ini semua sama di pendidikan baik formal maupun non formal. Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Sosialisasikah untuk merubah mindset ini apa gitu menurut Ibu Lis? Ya, seperti tadi Bapak bilang, mungkin bentuknya sosialisasi atau publikasi pengenalan dengan memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat apa itu pendidikan kesetaraan. Termasuk juga ya harapan kami semua tentunya juga bukan hanya masyarakat yang harus berubah mindsetnya tentang pendidikan kesetaraan, termasuk pemerintah juga keberpihakannya kiranya juga lebih merata ya Bu. Keberpihakan Betul, kepada non formal ya, pun artinya gitu ya? bahwa ini adalah sistem yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya, pemerintah harus memperlakukannya sama seperti itu. Beri publikasinya, sosialisasinya, keberpihakannya seperti itu. Baik. Menurut saya sih, Pak. Oke, ya oke. Dan sayang sekali ya Ibu Lisyanti dan Bu Dokter usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Bu Dokter, closing statement, pesannya apa nih untuk pemirsa di rumah? Silakan Bu. Ya. Kepada para orang tua, khususnya warga kota Cirebon, jangan pernah khawatir untuk menyekolahkan anak-anaknya di PKBM atau kesetaraan. Karena dengan bersekolah di pendidikan kesetaraan, itu akan banyak hal atau banyak kesempatan lain yang bisa kita berikan selain kepandaian akademiknya.
Oke, Ibu Lis, sekarang silakan di closing statement. Baik, bahwa pemerintah menyiapkan satu sistem pendidikan nasional itu 3 jalur. Formal, non-formal, informal. Artinya bahwa pendidikan non-formal itu sudah dijamin oleh undang-undang. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan sistem pendidikan nasional itu atau jalur pendidikan non-formal, bahwa itu diakui oleh negara. Itu ya. Oke, terima kasih nih Bu Lis dan Bu Dokter sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Oke, dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.